pernah bersumpah. Nganya? Bersumpah. 3 hal sumpahnya dia. Berapa sumpahnya? 3. Sumpah kalau Nabi bersumpah dengan 3 hal ibu, iku menunjukkan sumpahku sangat elok, sangat bermakna, berarti dalam kehidupan kita. Apa sumpah Nabi itu? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumpah Rasulullah, manaqasa malun bisadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang, uang seseorang dengan bersedekah karena Allah. Bu, jangan ragu bu bersedekah untuk wirid pengajian ini. Jangan ragu ibu bersedekah, berimpak setiap hari. Jangan ragu ibu bersedekah, impak wajib. Impak wajib itu? Zakat. Jangan ragu ibu ketika kita berimpak dengan jumlah 2.200.000. Bila itu bu? Iyo, ketika kita mau berinfak, ketika kita mau bersedekah, ketika kita mau membelanjakan uang kita di jalan Allah untuk membantu orang lain, untuk menjadi peserta kurban kemarin, boleh di saat itulah setan mulai nakuin ibu. Saya lihat Al-Quran deh ibu. Asyaitonu yu'idukumum al-faqru wa ya'muru bil fahsya. Ketika seseorang itu mau berinfak, mau menolong orang lain, mau membantu ibunya, mau membantu ayahnya, mau menyumbang, mau menjadi peserta kurban, mulailah setan itu menakut-nakuti kita. Untuk besok lai. Kalau sakit-sakit wak sukma pitilai. Jangan banyak bone baimpak. Jangan banyak bone basedokah. Tapi ingat pesan Rasulullah. Ketika setan melakukan, membisikkan, memerangi kita dengan hal ini, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Ada. Mana kosoh malun bisadaqah. Tanamkan di dalam hati kita. Harta tidak akan pernah berkurang kalau kita infakkan dan kita sedekahkan di jalan Allah. Yo berkurang Ustaz. Piti 100.000. Dimpaan 10.000. Bara tinggal lagi 90.000. Hitungan matematik iyo berkurang piti ibu. Tetapi dari segi keberkahan akan bertambah uang ibu. Iko yang kita cari. Barokahnya kalau diimpak. 1. Kan ledak nazar ibu enak. Berniat sedekah aja. Kalau berniat sedekah ndak ba'a dipindah. Kenapa ibu? Anak sekolah. Kemudian anak sekolah itu ndak karib kerabat kita. Ndak. Sedangkan iko adalah keluarga kita. Orang karib kerabat kita. Sedekah yang paling baik kepada siapa? Kepada orang dekat. Kepada siapa? Kepada istri. Kepada siapa? Kepada suami. Kepada siapa sedekah yang paling ancak tu? Kepada anak. Kepada siapa? Kepada ibu. Kepada ayah sedekah yang paling ancak. Jadi kalau lah model tadi dia bu,
Pindah aja situ. Inyo lebih membutuhkan. Kenapa? Kalau ibu sedekah sama orang yang dekat keluarga tadi, ibu dapat dua nilai. Yang pertama nilai sedekah, yang kedua nilai silaturahmi yang ibu dapat. Sedangkan yang tadi dapat nilai sedekah yang ibu dapat. Yang kedua, ibu, sumpah Nabi ini yang mesti kita ingat. Sumpah Nabi ini, apa kata Nabi? Wala zullima abdun muslimatun fasabbaru alaiha illa zadallahu izzah. Tidaklah seseorang itu menzolimi orang lain, menganiaya orang lain, atau kita dianiaya oleh orang lain, ditinju, ditendang, apapunlah fisik awak, disakiti hati orang-orang lain, diribai, digunjing, dipitnah, dicaci, dihina, itu termasuk zalim. Atau istri, anak, keluarga kita, ayah, ibu kita, atau harta benda kita dizolimi oleh orang lain, dianiaya oleh orang lain, diambil oleh orang lain, sakit, iyo, maka Rasul katakan fasabbaru alaiha, bersabarlah kamu ketika dianiaya, dizolimi oleh orang lain. Minta perlindunganlah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, serahkanlah urusanmu kepada Allah. Ingat, kalau ini yang kamu lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa zadallahu izza, melainkan Allah akan angkat derajatmu di akhirat nanti. Tapi bersabar ibu. Kalau tidak sabar enggak. Jadi kalau tidak tolok dek kita malawan, atau dek takwi kita malawan, takwi kita ribut mode itu deh, basandarlah bu kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Walaupun tanah ibu beko, walaupun disakiti, ingat ibu, ndak lamu kezaliman itu. Menghindar awak dari orang menzalimi awak deh. Masih apa aja, masih saudara aja. Jadi kalau konsep sabar awak sampai di sikoko, bukan konsep sabar deh. Ketika awak dizalimi oleh orang lain, dianiaya oleh orang lain, maka disuruh kita bersabar. Arti sabarnya beko ba awak gak tahan dengan mode itu. Kemudian kondisi awak deh beko, iyo memang sakit hati mencoli sakit awak borek kowe, tapi wak sanden ka Tuhan nan tadi deh. Cialah Allah nan akan membalik. Cialah Allah nan akan membalas. Ambo soran kepada engkau ya Allah, engkau maha pembalas. Jadi kalau bu menghindar beko kayaknya, setiap sobok menghindar, setiap sobok menghindar, yang kan borek beko deh. Ati awak beko. Jadi bu cialah, rilahkan aja lah. Cialah nak menzalimi awak. Yang jole awak tetap awak baik silaturahmi, tu inyo beko le tu mah. Tu inyo beko le, awak tetap awak berbuat baik. Biar biasa aja awak, inyo nan akan mendapatkan karomah nanti. Oke, 3. Kata Rasulullah, sumpah Rasulullah yang ketiga, kita tutup dengan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala fatahun abdin baba mas'alatin. Tidaklah seseorang itu meminta-minta kepada orang lain. Tapi ingat ibu kau minta-minta, tak minta makasih kau, tak minta kepada anak, minta ke cucu, tak minta masoji sumbangan, tak itu makasih. Orang yang sehat ekonominya, kan ada tuh. Sehat tapi kerjanya minta-minta. Maka Rasul katakan, tidaklah seseorang itu membuka pintu meminta-minta. Suka dia minta-minta, padahal dia mampu. Lalu bagaimana orang ini? Illa fatahallahu
alaihi baba fakrin. Melainkan Allah akan membukaan pintu fakir untuknya. Ya. Bayang deh Bu, inyo kayo, inyo mapan, inyo mampu, tapi minta-minta. Sudahlah pitinya banyak, piti banyak, tetapi nyo suku meminta-minta, Allah akan bukakan pintu fakir. Pintu fakir Bu. Salah satu pintu fakir Ibu Bu. Inyo maraso miskin atawi. Maraso kurang aja tarwi. Akhirnya minta-minta. Kok banyak air kini. Ada Ibu, cari ya. Mulailah minta-minta ada PIP. Minta PKH. Di rumah deh ada oto, roda ompe, roda duo, rumah ancak. Minta beko kepada orang-orang tertentu ada. Minta dana bantuan. Akhir dia gila dana bantuan tatuli di rumah deh. Rumah orang miskin. Golangnya godang-godang antai kapah. Cincinnya godang-godang. Subanga gaya steady katiko rapi. Bahkan pakai ko mintanya dana itu. Itu ndak hak inyo debu. Tak masuk kita orang yang zolim. Tak masuk kita mengambil hak orang miskin. Ini kalau ada tu deh Bu kalau ada tu jangan kita soto kita. Itulah mapan, lah mampu kita. Lalu kita ambil jatah orang miskin karena kita dekat dengan pejabat ini dan pejabat itu. Dia kita atau kita yang minta. Jangan diterima Bu. Samu Ibu memakan hak orang miskin. Soal miskin. Kalau anak kuliah Ibu kan jole ekonomi awak dewak tuh. Awak golongan ompe A. Gaji sekian ompe juta angka lampe juta 700. Anak bompe. Kemudian kuliah di siku, kuliah di situ. Kalau awak hitung-hitung kan tak termasuk orang ado awak deh. Termasuk orang yang tak mampu awak kalau itu deh. Tak mencukupi beko. Kalau mau itu kata Nabi tapi ingat Bu, tapi ingat ada 3 meminta ko yang buliah. Yang dibulian meminta ko hanya 3 kata Nabi. 1, orang yang dibolehkan meminta itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun tahamma hamalahu fahalat lahu masya'u hatta yusiba summa yamsi. 1, orang yang dibolehkan meminta itu seseorang yang menanggung beban atau hutang orang lain dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih, maka halal baginya meminta hingga bisa dibayar hutangnya. Apa contohnya Ibu? Ibu umpamanya ada 4 orang keluarga. Dalam satu keluarga itu ompe adik. Lalu 1, 2, 3, 4 perempuan semuanya. Adik, anak yang ketek, saudara yang ketek, batengkang justru terangka yang godang. Lalu ibu yang di tengah, supaya nyojan batengkah gara-gara piti, lalu ibu damain. Dengan supaya inyo damai kedua gara-gara itu ibu bayin. Lalu setelah ibu bayin, ibu dalam hal koko boleh Bu meminta-minta dalam rangka mendamaikan orang lain. 1. Yang kedua kata Rasulullah meminta-minta yang dibolehkan itu sapan. Yang kedua kata Rasulullah warrajulun asaba jaihatu. Seseorang yang ditimpah musibah. Baanyo rumahnya kebakaran. Rumahnya kone banjir. Rumahnya kone gompo. Rumahnya kone tsunami. Pokok rumahnya ku abi. Jatuh miskinnya. Tu boleh meminta-minta senyore.
Sampai bilo, sampainya berkecukupan. Tak masuk konteksnya yang ibu tadi. Miskinnya. Anak kuliah 1, 2, 3. Tapi tidak mampu yang tua deh. Hal boleh, mode hal mereka. Yang ketiga ibu, siapa minta-minta yang tidak dibulian deh. Kata Rasulullah, seorang yang ditimpa ar-rajulun asobat faqah. Seseorang yang ditimpa miskin. Lalu ada 3 orang yang bersaksi. Iyo nyo sabone-bone miskin di kampung deh. Iyo sabone melarat hidupnya di kampung deh. Boleh inyo meminta-minta. Kita buang dengan PKH tadi. Inyo mampu. Inyo ado. Tapi inyo minta jatah aja untuk itu. Tak masuk orang-orang yang mambil hak orang lain. Orang yang modeko lah nanti. Orang yang mampu meminta-minta. Di hari kiamat. Hukumannya deh bu. Dia akan menghadap Allah. Dibangkit di hari kiamat. Menghadap Allah. Dengan tidak ada daging di tubuh, di muka pun sedikit pun. Dia menghadap Allah dengan keadaan tulang aja. Itu siksaan di agian kepada orang meminta minta. Itu beda yang cacat-cacat. Tapi kalau lah mencukupinya ndak ada bu. Jangan minta-minta aja lah. Kini kan ada cacat tu jadi mata pencaharian deh. Ada satu tompek kawan-kawan kita. Ambo tanya, enco, ambo berkonco semuanya, enco. Baga dapet enco sai. Tagantungnya ustad je gambo. Tagantung baar, tagantung saingannya ustad. Kalau lihat ada banyak saingan, le dapet 3 tui sai. 3 tui sai. Tapi kalau daerah kian ambo ustad ai minta dapet 7 tui di ambo sai. Hanya punya mesin bajak, punya Honda, punya Sinso, punya Pola. Dia jadiin meminta-minta sebagai profesi. Bahkan ada yang punya auto trapel ciek 2-3-nya. Daya deh hasil meminta-minta. Orang ikulah dibangkit nanti dari kiamat dengan wajah tidak berdaging ada hari kiamat. Oke, lah azan orang.